Waktu itu di Malang itu ya throwdown rame, open service sepi pasti. Tapi trennya itu kayak berubah sekarang. Kita tuh beberapa kali kompetisi di lomba di Malang, tingkat coffee shop itu tuh open service ya keisi. Tantangan itu. Tantangan yang semua punya coffee shop ya. Termasuk kita di Amsterdam juga mungkin kita kurang motivate barista kita. Juga ya sama juga sih, misalnya ada lomba, siapa sih mau ikut lomba? Gak ada sih mau juga. Open service itu adalah menyajikan langsung ke customer. Oke. Ada 3 orang customer datang, pesan kopi yang sama disajikan bersamaan. Ini dia Siva Raja yang ditunggu-tunggu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Oke. Ini adalah salah satu narasumber atau bintang tamu yang paling banyak di-request ketika saya bikin question di Instagram, Pak. Jadi nomor 1 itu Pak Siva, nomor 2 Arif Blend. Arif Blend kan udah nih, sekarang tinggal giliran Pak Siva nih. Susah banget diajak janjian, saya samperin ke Malang juga batal. Segitu sibuknya, Pak? Enggak juga sih, acaranya molor-molor biasanya. Itu, Will. Oh, yang bikin acara suka molor-molor. Iya. Oh, berarti IO-nya ini kurang sip. Pak, thank you lah udah mau datang ke Kediri, udah datang ke studio No Cincong. Walaupun kebetulan kita lagi ada event ya, Pak, di Kediri ya. Iya, 2 in 1 hari ini kita. Wah iya, ini Pak Siva ngejuri untuk mixologist dan besok ini untuk ngejuri di Aeropress ya. Iya. Gila. So guys, ini saya ketemu sama Pak Siva ini ketika beliau baru mulai ngejuri, ya kan? Kita kenalnya waktu itu ya, Pak ya. Iya. Waktu ya musim kompetisi itu tahun berapa sih, Pak? 2016 kayak 16-17 ya kayaknya. Iya dari situ ya. Terus kita sertifikasinya bareng juga kan? Bareng ya kayaknya. Kayaknya bareng Pak yang 2017 Bali. itu. Oh enggak, yang di Jakarta. Aku yang di Bali waktu itu. Oh yang di Bali. Oh. Satu periode timur. Sertifikasi timur sama sertifikasi Barat timur. Oh. Ikutnya yang di timur ya, Pak Siva berarti ya. Oke. Nah, hari ini tuh saya juga ada topik ya yang memang udah saya simpan dan saya ini bingung, Pak. Jadi siapa yang paling cocok yang mau saya ajak ngobrol tentang topik ini, Pak. Nah, apalagi sekarang ketemu sama Pak Siva dan menurut saya Pak Siva ini adalah sosok yang paling pas untuk kita ajak ngobrol nih soal ini nih. Karena Pak Siva ini udah sering ngejuri di mana-mana, Pak. Tiap-tiap kompetisi daerah atau kompetisi mana-mana udah ngejuri. Coba saya mau tanya, Pak. Kan sekarang ini kompetisi udah makin rame nih, udah makin banyak jalan ya. Nah, terus Pak Siva juga diundang kemana-mana. Cuman yang saya masih bingung ini kenapa, Pak? Kompetisi daerah ini kalau nggak throwdown, itu sepi peminat, Pak. Contohnya kalau kita mau bikin open service, kemarin kita di Kediri juga bikin nih. Finalnya open service, ternyata sepi, nggak laku, nggak ada yang berani. Gara-gara final? Ya, gara-gara itu open service. Terus kemudian kemarin saya ngobrol juga dengan anak-anak dari Blitar, mereka juga bilang, ini kemarin kita juga konsepnya mau bikin pakai open service, cuma nggak ada yang daftar. Begitu dikasih throwdown atau finalnya compulsory, baru rame. Kenapa sih Pak kayak gitu, Pak? Cukup menarik sih. Nggak, karena tren kayak gini nih, aku ngelihat waktu 2017 kayaknya ya. Waktu itu di Malang itu ya throwdown rame, open service sepi pasti. Tapi trennya itu kayak berubah sekarang. Kita tuh beberapa kali kompetisi di lomba di Malang, tingkat coffee shop itu tuh open service ya keisi. Trennya berubah. Cuma nggak tahu mungkin tren itu bakal ke daerah atau memang mentality daerah, setiap daerah beda. Menurutku sih gitu sih. Jadi kayak ya dulu di Malang takut. Dulu itu kita kompetisi pertama kali itu ada satu teman dari Jakarta datang, influencer, terus ngadain kompetisi kopi kecil-kecilan. Throwdown, final
open service. Open service. Tanpa persiapan. Wow. Itu tuh ada beberapa yang mundur langsung. Langsung mundur. Langsung mundur, ada beberapa yang nggak mau menang. Gitu. Sampai akhirnya presentasi selesai semua udah. Gitu. Waktu itu aku mikir, wah memang sulit sih, mesti throw down, nggak bisa open service. Iya. Cuma akhir-akhir ini paling 2 tahun terakhir ya, kita mulai kompetisi lagi, ada tahun yang lalu sama tahun ini. Itu tuh open service ya peminatnya lumayan. Oke. Di Malang ya ini ya? Malang, iya. Bisa sampai full slot, Pak? Full. Oh full, open service semua? Jadi throw down, finalnya open service, open tapi service. pendaftaran full? Full. Wih, gila, bagus banget itu. Menarik kan? Oh. Jadi kayak, ya memang mungkin butuh waktu ya. Iya. Tapi yang super menarik itu hasilnya yang lomba tahun 2017-an yang tak bilang. Oke. Itu tuh spontan. Jadi mereka ngeliat kopi, ada informasi kopi. Ada label. Abis itu presentasi ya. Langsung. Ya lucu tapi ya seru. Iya. Nah, ini apakah gara-gara terlalu banyak kompetisi throwdown, Pak? Battle gitu kan? Supaya dapat peserta banyak, udahlah paling gampang bikin throwdown aja. Apakah gara-gara itu bikin mental para barista ini jadi, wah kok aku tak throwdown lah, aku nggak berani open service. Apakah itu juga salah satunya? Salah satunya ya mungkin itu sih, bisa jadi karena kan throwdown datang bawa alat, nyeduh, selesai. Kalau open service kan mikir, dipersiapkan. Iya, konsep, beans, musik, ya kan, sampai musik. Jadi kayak persiapannya lebih banyak. Jadi mungkin minim persiapan ya throwdown. Iya. Itu jadi nih. Berarti throwdown ini bisa ini dong, Pak? Mematikan kreativitas barista untuk open service? Kalau mematikan enggak, cuma downside throwdown ini, kalau jago sama jago ketemu, ya wis, apes kan. Yeah. Faktor luck-nya besar. Tapi kalau misalnya open service kan kualitas presentasi sama kopinya. Nah, yang kayak gitu kan Pak, sebetulnya yang harusnya dinilai. Tapi makanya sampai kayak kemarin ini ya, kita kan juga di Kediri juga sering bikin acara lucu-lucuan kan. Tiap bulan itu selebrasi ngadain tarkam-tarkaman itu, kompetisi tarkam itu. Nah waktu itu diminta nih staff saya suruh ikutan. Staff saya ini nggak pernah ikut kompetisi sama sekali Pak. Dan saya baru kasih tahu hari itu, udah kamu sama Gepeng disuruh ikutan. Terus di sana ngapain Pak? Ya udah nyeduh kayak di sini, nanti kopinya dari sana. Oh, aku bawa apa aja Pak? Terserah yang menurutmu nyaman buat nyeduh apa. Lalu dia bawa timbangan, bawa kettle, dia nyeduh di sana. Sampai final Pak. Sampai final. Nah itu. Padahal itu ibaratnya kan kalau throwdown ini kan skillnya ini antara kelihatan nggak kelihatan gitu Pak. Iya. Beda banget dengan open service ini kan benar-benar nunjukin skillnya si barista ini. Iya. Ya yang dikhawatirkan itu apakah karena sering banyaknya throwdown ini akhirnya bikin barista ini jadi males gitu Pak. Iya, pertanyaannya sulit banget. Bingung ya Pak? Bingung, iya. Mungkin ada tahapan nih ya kalau menurutku ya. Throwdown, open service tanpa presentasi, nyajikan 3, time limit, terus habis itu baru presentasi. Mungkin ya. Kita tuh pernah buat lomba di mana ya? Di Malang kalau nggak salah. Itu ya gitu, tanpa presentasi, tapi nyajikan 3. Itu kayak stepping stone untuk ke open service mungkin. Ya. Oh, jadi rules-nya dibikin lebih soft. Iya. Nggak perlu harus sampai yang presentasi, tapi bikin 3 buat disajikan di depan juri gitu ya. Nggak usah ngel-ngel. Jadi informasi kopi butuh tahu ini prosesnya apa ya udah selesai. Oh, jadi udahlah kasih info yang minim kayak gitu, it's okay, nggak diwajibkan yang gimana-gimana gitu ya. Ya tapi belum tentu juga ya Pak ya. Bakal ada yang mau. mungkin ada yang mau. Mungkin ya. Iya, tantangan baru. Throwdown itu setiap kali lomba pasti ngelihat jago sama jago ketemu dari pengalaman ngejuri ya. Itu antara 2 kopi bener-bener low banget atau 2 kopi itu bener-bener hasil ulikan. Jadi enak banget. Dua-duanya ketemu, akhirnya kita mesti milih salah satu, yang satu hilang. Padahal dua-duanya itu kalau misalnya open service mungkin masuk final. Oh. Nah, terus selain itu Pak ya, gimana supaya kita bikin si
barista sekarang ini minatnya lebih tinggi lagi untuk open service seperti itu, Pak. Iya. Tantangan itu. Tantangan yang semua punya coffee shop ya. Termasuk kita di Amsterdam juga mungkin kita kurang motivate barista kita. Juga ya sama juga sih, misalnya ada lomba, siapa sih mau ikut lomba? Gak ada sih mau juga. Itu juga iya ya. Itu juga ada. Jadi kayak nggak kayak 3-4 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu itu kan wah semua excited mau lomba. Aku mau IBC, aku mau ini. Sekarang kan nggak kayak gitu lah sekarang. Karena aku inget banget Pak, ketika sebelum pandemi nih ya, pandemi ini ketika saya waktu itu kan lagi mau bikin buku tentang local competition. Kan waktu itu saya cukup banyak survei kompetisi-kompetisi lokal. Walaupun bukunya nggak jadi terbit Pak, gitu. Saya terusin. Nah, itu kan di kompetisi daerah itu banyak yang udah mulai proper untuk bikin open service. Kayak Bandung Brewers Cup, terus kemudian Jogja Coffee Event ya waktu itu ya, mereka juga bikin itu, dan itu full Pak, itu penuh. Dan kalau umpama di Jakarta kayak Harapan Jaya pun juga pernah bikin khusus untuk home brewer, itu pun juga penuh kan? Iya kayak gitu loh. Jadi kenapa sekarang ini jadi turun banget gitu loh. Ya, maunya itu sih mungkin throwdown aja. Gampang. Gitu ya. Gampang, cepet, peserta banyak. Jadi harusnya barista supaya untuk bisa punya semangat lagi untuk open service, apa yang harus dilakukan Pak sama mereka? Apa yang mesti kita lakukan? Enggak sih, sebenarnya kan konsep open service itu adalah menyajikan langsung ke customer. Oke. Ada 3 orang customer datang, pesan kopi yang sama disajikan bersamaan. Itu kan. Sebenarnya kan konsepnya itu. Sebetulnya itu yang mereka lakukan sehari-hari di bar juga ya. Iya. Cuma ya itu mungkin barista itu nggak tahu konsep ini mungkin ya. Dia pikir mungkin butuh keluar dari zona setiap hari ini. Mereka mesti buat sesuatu yang kayak world class. Kopinya mesti super mahal, super proses. Jadi ini itu. Padahal ini aslinya keseharian. Iya. Bahkan beberapa yang di world itu juga bawa kopi sehari-hari kan. Dan menang. Jadi kayak ini sih mungkin pemahaman ini kali ya. Nah kalau Pak Siva kan udah keliling-keliling ke kompetisi-kompetisi daerah nih terutama ya. Kita fokusnya ke teman-teman yang di daerah-daerah aja ya, bukan yang nasional. Itu sebetulnya antusiasmenya itu gimana sih Pak mereka sama kopi ini? Sama kopi tinggi, minat tinggi ya. Apalagi luar Jawa, wah luar biasa. Oh iya, luar Jawa. Daya beli tinggi. Benar, daya beli tinggi. Apa istilahnya keterbatasannya enggak ada. Oke. Bahkan ada satu tempat dulu itu waktu Black Eagle baru keluar ya. Itu tuh rencana mau beli mesin yang murah. Udah beli Black Eagle aja, udah sampai kayak gitu. Iya. Maaf nyebut merek. Nggak apa-apa. Black Eagle nggak apa-apa. Bisa dicari dibeli di Tovin. Oh minatnya udah tinggi. Cuma ya tinggi. Itu ya mereka masih pilih-pilih ya. Iya. Kalau throwdown berani. Iya. Gitu. Terus mungkin selama pandemi itu banyak home brewers. Yang home brewers mungkin bisa nyeduh tapi kurang berani presentasi juga ya. Mungkin 2-3 tahun ke depan tuh banyak home brewers yang bakal ikut kompetisi kayak. Nah, kalau mama dari sisi kita sendiri nih Pak ya, mungkin dari kita mungkin teman-teman kita juga sering nyelenggarain kompetisi kayak gitu. Nah, supaya biar menarik itu gimana sih Pak? Undanglah saya. Guyon. Jadi kalau mau open service rame undang Pak Siva. Bikin yang kayak gimana ya? Kita kan maksudnya kayak yang kita udah bikin yang yang di awal throwdown dulu, baru nanti open service itu juga ternyata nggak berhasil juga, nggak terlalu jalan. Kayaknya ya marketing. Jadi aku melihat kompetisi itu sebagai satu
bisnis ya. Bukan demi uangnya ya, tapi semua prosesnya itu ngikuti bisnis. Marketingnya mesti bener, ngejual ke sponsor, misalnya nyari sponsor itu bener. Produknya itu produk kompetisi ini sendiri juga bener gitu. Jadi kayak ketiga elemennya mesti jalan. Seberapa sering sih ada 2 kompetisi jalan, dua-duanya buka, yang satu rame, yang satunya orang nggak tahu. Jadi elemen-elemen marketingnya ini juga penting. Gitu kita tuh bahkan akhir tahun yang lalu tuh buat cupping kopi-kopi eksotis. Kebetulan ada temen dari... Kopi-kopi eksotis itu gimana maksudnya? Kopi-kopi yang dipakai sama juara dunia. Kemarin di Malang. Kebetulan ada Zack dari Excel Coffee itu orang Malang. Datang bawa kopi-kopinya, kita buat poster acara. Poster acaranya itu kayak exquisite coffee cupping, champion coffee cupping kalau nggak salah. Langsung dikasih link pendaftaran. Nah, dalam 3 hari itu yang daftar paling cuma 3 orang. Setelah posting digeber setiap hari, diganti akhirnya material postingnya diganti, posternya diganti. Mau nyoba kopi juara dunia. Ingat nggak? Iya. Cobain, mau coba kopi juara dunia 1, 2, dan 3, brewers dan barista, langsung jebret. Langsung penuh. Jadi Pak Siva aja dulu pernah bikin materi promosi tapi nggak jalan dia pernah ya Pak ya. Tapi kenapa apa yang dibikin Pak Siva selalu jalan? Kita tuh marketing uji coba. Coba A nggak bisa, kita coba B nggak bisa, A plus B kayak gitu. Jadi pengaruh bahasa, pengaruh kata-kata itu juga ini ya. Iya. Mungkin karena bahasanya terlalu elegan, orang juga nggak ngerti ini tuh acara apa. Iya itu. Itu. Sampai kaget loh. Itu kalau nggak salah slotnya 30 orang. Waktu ngobrolin meeting pertama ya, ini kayak bisa 30 orang 3 sesi. Wah. Setelah 3 hari sih daftar 3 orang. 3 orang. Ternyata bahasa marketingnya yang nggak jalan ya. Menarik. Jadi kita full dalam, kalau nggak salah itu berapa hari sebelum event itu penuh. Jadi krusial bahasa-bahasa marketing, lomba tarkam itu kata-kata baru di kopi ya. Itu mungkin lebih kena ke orang-orang. Iya kan, antar kampung ya. So jadi sebenarnya Amsterdam itu pun juga kalau saya lihat ini ya kan memang Amsterdam ini kan salah satu coffee shop, coffee roaster yang growth-nya paling cepat di Malang. Ya kan, ini menurut saya nih ya yang langsung dalam beberapa tahun langsung naik. Berarti ini banyak ditunjang dari marketingnya itu ya Pak ya? Iya. Bukan karena, kopiku lebih enak dari yang lain gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi kita jualan kopi yang sesuai sama selera kita. Kan di Amsterdam kan. Iya. Cuma kan kita tuh bukan sing terbaik di Indonesia. Aku nggak mungkin iso klaim kopi kita terenak dan terbaik. Karena pada akhirnya selera. Betul. Nah, yang membedakan itu aslinya marketing. Marketing itu kan konsepnya gimana cara bawa orang bisa datang ke tempatnya kita. Terus habis itu kalau produknya nggak mendukung, ya nggak bisa lagi. Orang datang coba pulang. Ngomong tempatnya gak enak. Nah, tapi ketika Pak Siva bikin menu cappuccino ya, 10.000 ya? Iya. Pak nggak dimusuhi sak Malang Pak? Enggak sih, kan inti usahanya itu kan aslinya kita tuh aslinya Amsterdam itu roastery. Yang nggak sengaja jadi kafe. Jadi setup awalnya itu roastery dulu. Kita tuh dulu kafe itu hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore tutup. Itu tuh setup di Amsterdam. Karena kita roastery jam 5 sore satu shift selesai. Iya. Akhirnya kafenya mulai rame jam 7, jam 9, sekarang jam 10. Jadi kafe beneran ya? Jadi kafe beneran. Nah, roastery otomatis kita udah nyiapin budget untuk sampel. Orang datang ya cobaan, kamu cupping mau tak jadiin cappuccino ya silakan. Itu free. Dulu itu Amsterdam itu bayar sukarela. Awalnya bayar sukarela. Bertahan berapa lama Pak itu? Bayar sukarela itu kayak 1 tahunan. 1 tahun. Dan menariknya dari sukarela itu orang nyoba seneng dibayar itu 50.000.
Ada yang bayar 2.000 enggak, Pak? Nggak ada. Mosok? Nggak ada sama sekali. Kita tuh beruntung customer-nya dapetnya yang bener. Ya yang beneran ya. Iya. Karena kalau orang iseng gitu, 2.000. Kita nggak pernah, hampir nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Gitu. Sampai akhirnya ya kita cari satu angka sih gampang 10.000 cappuccino. Kan hitung-hitungan kan sebenarnya kan kita tujuannya adalah orang nyoba kopinya suka, pulang bawa beans. Roastery. Pak, ngitung HPP ini gimana Pak? Cappuccino 10.000 Pak? Duh, HPP-nya masuk. Karena posisi roastery itu depresiasi ini udah lunas semua. Kita waktu punya kafe itu alat itu punya, alatku dari Australia dulu. Mesin roasting itu waktu mulai itu sudah depresiasi selesai. Jadi beban itu nggak ada. Beban yang mesti dialokasikan masuk ke HPP nggak ada. Paling beban sewa aja ya, sama operasional. Tempat sendiri. Oh itu tempat sendiri juga? Iya. Itu jadi memang kita masuk biaya sewa, tapi kecil biaya. Iya, karena punya sendiri juga ya pasti ngebantu banget. Jadi lebih banyak buat operasional sama bahan baku aja nih ya berarti. Iya. 10.000. Kalau single originnya berapa? Single origin filter? Iya. Filter sekarang 12-an deh kayaknya. Waktu dulu, waktu cappuccino 10.000? 10. Semua sama. All menu 10.000. All menu 10.000. Kopi tubruk 5.000. Kopi tubruk 5.000. Iya. Okay. Gampang kan jadi. Iya. Ini harganya berapa? Semua 10.000, Pak. Kalau sekarang? Sekarang variatif ada 12. Single origin berapa? 12. Filter 12. Cappuccino 12 kayaknya. Oh, masih sama? Iya. Oh, sekarang masih all menu sama? Gitu. Tapi yang SS-an mulai dari 16 ribuan. Jadi kita range harga itu dari 5.000 sampai berapa? 22.000 sekarang. Oke. Median harganya kita di tengah-tengah, kita di 16 ribuan. Tapi kalau gini, setelah Pak Siva bikin coffee shop dengan harga 10-12 ribu, ibaratnya kan murah-murah banget. Setelah itu banyak nggak yang buka seperti itu? Dengan harga segitu? Banyak juga? Iya, ya? Banyak yang lebih murah, banyak yang sedikit lebih mahal, banyak yang buka dengan meniru konsep Amsterdam. Tapi kan, apa ya istilahnya, kita tuh udah nyampe di satu titik di mana resep itu bukan resep menu itu ya, itu bukan trade secret. Iya, bukan rahasia. Bukan rahasia, itu siapapun bisa buat. Jadi kayak orang datang nanya resep itu dikasih. Kamu membuat kopi sejuk ini loh resepnya. Kita kasih tahu semua. Bahkan dikasih resep espressonya juga bikinnya. Dikasih tahu semuanya. Karena kopinya kita jual juga. Pada akhirnya kan experience akan tempatnya. Iya. Coffee shop itu adalah itu. Sekarang ada berapa Pak Amsterdam? Kita ada 4. Ada 4 di Malang aja nih. Iya. Yang satu di Batu? Di Batu kebetulan udah dijual. Oh, yang di Batu udah dijual. Iya. Yang di Malang berapa yang dijual? Di Malang ada 4. 4 itu punya kita. Oh, bukan dijual. Bukan dijual. Jadi kan dulu kan konsep ngembang usaha itu kan franchise. Terus apa itu? Biaya sendiri. Sama kerjasama operasional. Nah, di Batu kita nyoba model franchise. Ternyata tidak berhasil. Akhirnya dijual. Terus yang lucu ini ya, saya ini kenal Pak Siva ini, image yang diberikan Pak Siva ini orangnya ini kalem, diem, nggak terlalu banyak ngomong, low profile, ya kan? Tidak mau terlalu menonjol. Tiba-tiba buka kafe yang ada fotonya Siva Raja segede-gede gaban, segede banner, segede billboard. Itu kenapa Pak tiba-tiba bisa narsis itu Pak? Enggak sih kan, kita tuh dapat opportunity kerjasama sama partner. Mereka udah bangun yang resto yang di lantai 2. Terus habis itu dikasih tahu kalau di atas dibangunin kayak secret garden kayak seru. Terus akhirnya aku datang lihat tempatnya. Maksudnya gimana secret garden itu konsepnya? Taman tersembunyi di atas bangunan. Oke. Itu secret garden. Konsepnya sebenarnya dari Paris ada. Lupa aku nama tempatnya apa. Iya. Ada lah pokoknya secret garden, taman tersembunyi, kafe, taman tersembunyi. Oke, terus. Diajak, terus habis itu
cocok dan kita ngobrol-ngobrol terus gambaran ini mereka udah ada. Terus katanya ini aku ada space nih tembok besar. Itu terus aku ngasih tahu ya wis kasih pohon kopi atau apa kan bosan banget Pak pohon kopi. Pohon kopi atau sesuatu terus habis itu arsitek yang ngomong kayak taruh foto nih orang tuh bagus, foto image gitu, foto image. Terus habis itu image siapa ya? Ini kita ada waktu itu duduk mungkin berempat duduk gitu ya. Aku ya mikir, ya mungkin siapa gitu. Terus semua ngeliat aku. Kayak bagus foto nih aja. Alas, yoga Pak. Oh awalnya nolak Pak? Yo gak mau. Oh awalnya. Terus akhirnya disuruh, ya udah foto studio dulu aja, pegang kopi, nanti coba dilihat cocok apa enggak. Oke udah foto studio, udah itu terus habis itu dipasang, kok lumayan, cocok ya. Berbeda kan, wajahnya berbeda kan. Ya enggak, wajahnya ya sama tuh Pak. Ya enggak, bukan wajah umum. Iya. Di situ. Jadi kayak, oh ya wis lah, ditaruh foto saya. Itu tuh waktu gambar itu lah aku gak kesana. Gak berani. Oh dulu awalnya juga gak pede juga ya Pak? Gak pede kesana gitu, langsung pasti kan orang ngeliat ke atas tuh. Ini siapa ini? Ngeliat ke atas gitu, aku lagi lewat jalan itu dilihatin, terus ada sindung-sindung, itu loh orang. Aduh. Ya ampun. Terus gak berapa lama sesudah itu kan pandemi ya, terus maskeran, jadi gak ketok. Oh jadi itu kalau Bapak cuma di sana ada tamu kan, oh itu loh orangnya, itu loh orangnya. Iya. Itu saya kan juga taunya kan dari Instagram kan, siapa waktu itu pada ngepost, ya gila. Pasang foto diri sendiri, buset Pak Siva kok ya narsis ya. Serem sih. Tapi it's a good marketing tools juga ya, ternyata ya in a way, sesuatu, jadi menarik. Iya. Personal brandingnya juga tiba-tiba kena. Iya. Dulu sing nama Siva Raja gak rame, tiba-tiba orang tahu gitu. Jadi kayak ya dulu orang tahunya kan Amsterdam. Iya, Siva Rajanya yang tahu hanya orang-orang kopi. Iya. Dan sekarang kan juga waktu itu kan Pak Siva kan nggak punya IG pribadi, cuman hanya punya Amsterdam itu. Iya. Terus sekarang udah punya Pak IG pribadi Pak? Udah, barusan buat. 2 hari yang lalu teman-teman, tolong di-follow. Ya, saya juga baru follow, baru dikasih tahu hari ini. Sekarang Pak Siva punya IG pribadi ya, namanya @sivaraja.id. Nah, silakan di-follow. Nanti kalau masih bingung kita tampilin di screen nanti sivaraja.id. Di-follow biar banyak followernya. Postingannya masih baru 2. Kenapa Pak akhirnya memutuskan ini? Karena beberapa kali mau posting itu nggak relevan sama Amsterdam. Jadi kayak yang nanam pepaya di rumah masa dimasukin di Pak, nanam pepaya di rumah ngapain mau diposting Pak? Apa yang mau dipamerin Pak? Bangga kan dari tanaman kecil gitu, cuma berapa 5 cm. Oh gitu. Tiba-tiba jadi tinggi gitu. Pepaya, wah manis. Pepaya apa sih namanya? Spanyol apa gitu. Oh, beda varietas ini ya. Beli dari bibit kecil, istriku yang suka. Jadi sekarang gatel mau posting hal-hal pribadi ya Pak? Iya, yang aman-aman. Ya, mudah-mudahan nanti cepat segera mencapai di atas 10.000 dan nanti bisa dapat centang biru. Amin. Siva Raja. Oke Pak, kita udah keluar dari topik ya malahan ya tadi topik. Karena nggak ada konklusinya Pak. Nggak ada konklusi. Nggak ada konklusinya. Jadi mau gimana dari pihak penyelenggara? Kayak kita balik lagi nih ya topik yang soal kompetisi open service. Dari penyelenggara juga bingung mau bikin cara gimana lagi. Dari kita mau nge-push baristanya pun juga akhirnya pun juga nggak bisa dipaksa karena kayaknya kompetisi memang bukan buat semua orang. Iya. Dan nggak semua orang siap tantangan kayak gitu. Iya. Pressure kayak gitu. Jadi makanya hanya orang-orang yang memang punya niat untuk maju, punya niat untuk lebih berkembang lagi ya, yaitu untuk mereka ya. Iya. Yang nggak mau ikut ya memang mereka mungkin tujuannya bukan ke situ ya. Iya. Pak. Kembali ke mental barista ya. Terus
Sebelum kita closing, Pak, mungkin Pak Siva ada yang mau diklarifikasi? Nggak ada. Oh, nggak ada, Pak ya. Ini ya, Pak ya, minim konflik ya, Pak Minim Siva. konflik, iya. Hidupnya aman-aman, nggak ada gosip-gosip, nggak ada isu-isu. Jadi kalau ngobrol sama Pak Siva ya hal-halnya positif-positif semua. Jadi jangan berharap ada gosip-gosip miring-miring, itu susah sama Pak Siva. Aman orangnya. Pak, ini udah musim kompetisi udah mulai lagi, sering-sering ngejuri lagi, terus kemudian sertifikasi World juga udah kan ya, Pak Siva. Kemarin juga udah ngejuri juga di Melbourne ya. Melbourne. Next, apa lagi nih Pak yang mau di-achieve lagi nih Pak? Gak tahu, semuanya terjadi nggak sengaja. Jadi kayak kopi ya juga nggak sengaja, ngejuri juga nggak sengaja. World karena dipaksa Dipaksa siapa? teman-teman. Oh ya memang, kan waktu itu kan kita juga pernah ngobrol kan, waktu itu saya juga pernah ngasih tahu, Pak Siva ini udah saatnya gitu loh, udah saatnya. Ya dipaksa, cuma apa ya kan buat apa, males tau. Kok males? Bawaan ini kan malah, aduh, udah BTW itu ngejuri itu bayar semua uang pribadi. Iya. Ya, volunteer. Berarti kan ya spending uang lagi untuk semuanya. Jadi kayak worth it nggak sih? Ya, kan untuk namanya Amsterdam. Iya, tapi kan sebenarnya sertifikasi juri kan juga bukan buat itu juga sih. Iya sih. Tujuannya kan ya udah, dulu sertifikasi juri itu yang waktu 2016 itu dibuka pendaftaran online dari SCI kalau nggak salah ya. Itu tuh akhirnya aku sama Mas Bayu fans. Mas Bayu ngomong, ayo daftar juri yuk. Aku nggak ngerti apa-apa tentang kompetisi, ngerti dikit. Ya wis lah, aku cuma gitu tau. Terus Mas Bayu ngomong, oh ini kan ada technical sama sensori. Aku tak ngambil sensori. Terus aku dalam hati mikir, wah supaya perkopian Malang maju ya aku tak technical. Tanpa tahu banyak. Ya akhirnya dari situ mulai satu persatu. Iya. Nggak sengaja. Nah, berarti setelah certified World Judge ini, sertifikasi dunia ini, terus kemudian juga udah perform juga di Melbourne. Apa benefitnya Pak jadi juri World, juri dunia? Benefitnya nggak ada sih. Ya mungkin pengalaman kali ya menurutku ya. Klise banget ya Pak ya, pengalaman doang nih. Kita tuh ngelihat barista nyobain dengan teknologi terbaru. Itu toh nyobain kopi kontroversial. Kayak Aldiviso kemarin kan yang rame gitu. Jadi kayak ya cuma itu sama mungkin mingle around coffee judges, people, people. Ngelihat berapa humble mereka. Dan itu super pun manfaat dari koneksinya itu juga masih belum kerasa juga ya. Ada masihan. Paling kalau masih aktif belum, ya? 5 tahun gitu paling baru kelihatan. Baru bisa bikin bisnis bareng, ngajak workshop atau apa ya, manggilnya mungkin suatu saat kayak gitu. ya. Cuma ya kita lihat flow-nya kemana sih. Untuk sementara ya fun, aku suka jalan-jalan. Kadang tiketnya juga dapat gratis dari poin kartu kredit. Jadi kayak ya udah nyobain semua. Kemarin ke Melbourne gratis. Kok bisa sih Pak? Dari poin kartu kredit. Oh, gara-gara poin itu akhirnya flightnya gratis. Flightnya gratis. Hotel bayar. Iya, lagi nyari cara. Iya, saya pun juga dulu juga diceritain sama Om Hendri, banyak itu teman-teman itu yang dari luar negeri itu ikut sertifikasi World ya, udah pada certified World semua, tapi nggak pernah ngejuri di World. Karena mahal. Yang penting mereka cuma butuh punya sertifikasi juri World, dipasang di kafenya, that's it. Rame langsung, rame. Bukan auto rame. Kalau apalagi yang dari juri-juri Korea, ya kan mereka kan suka ngumpulin sertifikat. Itu butuh sertifikat dipasang, ya udah nggak perlu harus sampai perform di World karena memang biayanya tinggi banget. Iya. Kan Melbourne ya lumayan. Tahun ini di mana ya Pak nanti? Tahun ini Athena. Oh di Athens sama berangkat Pak? Taiwan. Gak tahu. Aku nyari tiket gratisan penuh. Frequent flyer. Iya, udah penuh. Jadi makanya aduh ragu. Visa ya masih belum ngurus juga sih. Belum tahu sih, gak tahu. Belum tahu ya tahun ini akan ngejuri di World atau enggak ya. Tapi yang pasti
dapat berapa round? Dapat berapa? Technical itu cuma dapat di ronde 1 saja. Itu sama latihan ya. Kalau latihan dapat full sampai final. Kalau yang technical round 1 toh. Technical itu di latte art sampai final masih dipakai? Sampai final. Oh. Kalau barista kan di finalnya kan udah nggak ada technical. Tapi kalau latte art masih ya? Masih ada. Oh, oke. Berarti di World pun juga ini ya, sedikit banget ya sekarang technical ya? Technically lumayan kok kemarin, lumayan banyak. Lumayan banyak ya berarti. Oh, peminatnya udah banyak lagi nih ya. Iya. Karena waktu itu saya juga sempat dengar di World ini memang technical ini dibutuhin banget karena makin sedikit orang yang ikut. Iya, kalau mungkin secara total mungkin iya sih. Cuma pas kemarin di Melbourne ya lumayan banyak ya. Indonesia apalagi kekurangan banget. Iya. Pak Siva pengen jadi sensori ditarik terus di technical. Pindah sensori ini. Iya. Nggak ada yang ngasih izin, Mbak. Boleh ngambil sensori, tapi technical tetap harus tetap harus ikut. Karena hejat itu kalau udah ada Pak Siva ya, pada males Pak, udah percaya tok. So hati-hati ya kalau teman-teman yang kompetisi di juri teknikal sama Pak Siva. Ya. Oke Pak, kayaknya kalau ngobrol sama Pak Siva ini 1 jam aja nggak cukup Pak. Nggak cukup Pak. Jadi kayaknya memang karena ini juga durasi buat podcast ya, saya juga nggak bisa lama-lama. So, tapi saya yakin next kita pasti akan bikin part 2 lagi. Kita akan ngomongin topik yang lain, ya kan? Tadi opening kita topiknya adalah tentang barista, open service. So, next time mungkin dari teman-teman ada yang mau request ya, mau topik apa yang akan kita obroli dengan Pak Siva Raja pada part 2 nanti ya. Karena mungkin ini masih kurang banget lah. Kalau ngobrol sama Pak Siva ini nggak ada habisnya ya memang. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak buat barista-barista yang supaya agar mau open service? Apa ya, jangan takut malu, selalu mencoba. Jangan putus asa. Selalu mencoba, selalu ada jalan. Aku dulu waktu pertama kali ngejuri juga gitu. Salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Tapi kalau misalnya mentalnya langsung down, ego langsung tinggi ya, gak mungkin sampai di titik ini. Oke. Tapi ya waktu salah ya belajar lagi, cari tahu kenapa, caranya gimana. Setuju. Dari situ ya para barista juga mesti kayak gitu. Oke. Dan Pak Siva sendiri adalah contoh dari apa yang dikatakan oleh Pak Siva barusan. Walk the talk. Iya. Pak Siva menyampaikan ini jangan takut ya. Ini yang dialami sendiri juga sama Pak Siva selama ini sampai bisa mencapai achievement sampai hari ini ya Pak ya. Oke, thank you Pak. It's an honor ya udah datang ke studio No Cincong. Studio yang ya kayak gini aja. Karena No Cincong is just Cincong. Mulai ngantuk. Oke Pak, thank you ya for coming ya. Let's close this. Oke teman-teman, thank you udah menonton episode kali ini bersama Pak Siva Raja dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.